Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dita Widya Dahani dengan NIM 2402515 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan struktur beton bertulang. Apa sih beton bertulang itu? Beton bertulang ialah sistem di mana baja tulangan dipasang secara pasif. Artinya, baja baru akan memikul beban saat beton mulai mengalami gaya tarik. Mengingat beton murni itu sangat rentan pecah jika ditarik. Umumnya, beton bertulang ini digunakan untuk rumah tinggal, ruko, atau gedung bertingkat. Selanjutnya ada beton prategang. Beton prategang ini adalah baja yang biasanya berupa kabel baja yang berkekuatan tinggi atau tendon yang bersifat aktif. Kabel baja ini ditarik dengan gaya yang sangat kuat sebelum atau sesudah beton mengeras. Saat tarikan kabel dilepas dan kabel tersebut akan mencengkram atau menekan beton dari dalam. Beton prategang juga biasanya digunakan untuk stadion dan jembatan besar. Ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, daya tahan. Daya tahannya itu beton itu tahan akan cuaca ekstrim dan tahan api. Yang kedua, ada kekuatan yang tinggi. Kombinasi antara baja dan beton sangat baik karena beton bisa menahan gaya tekan sedangkan baja menahan gaya tarik. Yang ketiga ada efisiensi, biaya, dan perawatan. Bahan baku yang digunakan materialnya relatif murah, lebih murah, dan beton bertulang juga tidak ada perawatan secara rutin, jadi lebih menghemat biaya. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, bobot besar. Beton bertulang memiliki massa jenis yang besar. Yang kedua ada waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaan beton bertulang itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengeras. Yang ketiga ada sulitnya dibongkar. Beton bertulang bersifat permanen. Jadi kalau misalkan pengen dibongkar atau ngubah denah, si strukturnya tuh harus dihancurin. Dan itu tuh jadi limbah sih nantinya. Campuran beton. Yang pertama ada 1 PC atau 1 semen, ada yang kedua 2 pasir, yang ketiga 3 kerikil atau spit, dan yang terakhir ada 0,5 air. Semen dan air berfungsi sebagai pengikat atau lem material agregat dan pasir dan kerikil sebagai pelengkap atau sebagai isi. Selanjutnya ada pembuatan beton dan metode yang digunakan. Yang pertama, aduk kering, semen plus pasir, campur hingga warna abu-abu merata. Terus selanjutnya masukkan kerikil, aduk kembali sampai semua kerikil terselimuti semen pasir. Yang ketiga, buat kawah bentuk lubang di tengah gundukan material ini kalau misalkan cara manual. Selanjutnya, tuangkan air secara bertahap, masukkan air sedikit demi sedikit ke tengah kawah. Lalu, yang terakhir, aduk, tarik material dari pinggir ke tengah hingga basah, merata, dan kalis. Nah, itu tuh metode yang manual atau cara pembuatan yang manual. Nah, di sini juga ada yang semi manual. Ini semi manual sama ready mix. Selanjutnya ada prosedur pengujian. Sebelum pengecoran dilakukan, pemeriksaan standar mutu ini wajib dipastikan keberhasilannya. Ada 3 prosedur pengujian kualitas yaitu sebagai berikut. Pertama ada SLAM test, yaitu menguji kecairan atau kekentalan adukan beton sebelum dicor. Yang kedua ada hammer test, yaitu menguji kekuatan tekan pada beton yang sudah jadi melalui pantulan alat. Yang terakhir ada uji tekan silinder, dilakukan di laboratorium selama 28 hari. Sampel diambil pada hari ke-7 14 28. Selanjutnya ada peraturan.
Selanjutnya ada peraturan dan mutu beton. Ada di sini ada PBI ya, atau Peraturan Beton Indonesia. Ini tuh termasuk standar lama dan menggunakan satuan kilogram per sentimeter kubik. Contohnya K175, lalu ada K225 dan ada K300. Lalu yang kedua ada SNI, yaitu Standar Konstruksi Sipil Nasional Indonesia. Ini termasuk ke standar terbaru dan menggunakan satuan MPa, contohnya FC35. Yang terakhir ada cara menghitung dimensi struktur. Ada balok induk tinggi sama dengan 1/12 kali panjang bentang dibagi lebar sama dengan 1/2 kali tinggi. Balok anak yaitu tinggi sama dengan 1/15 kali panjang bentang. Kolom persegi dimensi kolom sama dengan dalam kurung 2 kali 5 cm tutup kurung ditambah lebar balok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.